Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat mengunjungi tempat yang berbahagia ini. Rekan-rekan kita, kami kedatangan tamu dari STKIP, mahasiswa STKIP PGRI. Oleh karena itu, bahkan dari ketua PAC sendiri, dari PPNU yang membagikan ilmu bagi kita semua. Terima kasih kepada mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb telah memilih bersosialisasi kepada kami. Oleh karena itu saya pasrahkan kepada tim sosialisasi mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb. Baik, langsung saja ya teman-teman, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada Ketua IPNU IPPN Udungke telah memberi kesempatan kepada kami dan juga teman-teman kami untuk meluangkan waktunya, dan juga kepada teman-teman yang telah berkenan hadir di pagi hari ini dengan sehat walafiat. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah mengenai pentingnya penggunaan kata baku dan tidak baku pada administrasi organisasi. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu Putriatul Jamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Nismawati karena telah memberikan saya waktu untuk mensosialisasikan mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, setiap hari kita pasti menggunakan bahasa Indonesia. Namun, terkadang bahasa yang kita pakai itu kita tidak pernah menganalisis apakah yang kita pakai itu termasuk kata yang benar ataupun salah. Kita hanya ikut-ikutan atau hanya mendengar, langsung menerima secara gamblang tanpa menganalisisnya lagi. Baik, di sini saya akan menerangkan penyebab-penyebab terjadinya bahasa baku menjadi tidak baku.
bermakna hewan, sementara mengubah merupakan kata kerja. Jadi terkadang kita ingin menyampaikan kata bahwa kita ingin menyampaikan mengubah, tetapi yang kita sebut itu adalah merubah. Jadi itu merupakan kesalahan dalam kata yang tidak baku yang pertama. Contoh yang kedua adalah pada kata periode. Kata periode ini sering kita temukan, tidak asing di telinga kita, karena kata periode juga sering kita temukan dalam administrasi PAC IPNU BPNU. Contohnya seperti proposal, LPJ, undangan, dan lain sebagainya. Kata periode seharusnya di sini ada huruf vokal E. Namun, ketika huruf vokal E ini hilang, kata ini menjadi tidak sempurna atau tidak baku. Jadi, meskipun hanya satu vokal yang hilang, kita tidak boleh menyepelekan kesalahan-kesalahan kecil seperti ini, karena itu akan membuat bahasa kita itu menjadi kurang benar. Dan contoh yang ketiga adalah kata media sosial dan sosial media. Nah, menurut rekan-rekan kita, di antara dua ini, pelafalan manakah yang benar? Ada yang bisa menjawab? Saya, Kak. Media sosial. Oke, jawaban dari rekan Nita Yafa itu sangat benar sekali. Kata yang baku adalah media sosial. Namun, kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari kita menyebutnya sosmed atau sosial media. Jadi kebiasaan yang salah itu mari kita ubah. Jangan sampai merembet ke yang lainnya. Mari kita ubah kesalahan-kesalahan itu dari kita sendiri. Nah, jadi media sosial ini sudah tertulis dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga di dalam EYD atau ejaan yang disempurnakan. Di mana di dalam EYD itu sendiri sudah tersusun secara sistematik penulisan bahasa Indonesia. Sampai di sini kalian kan paham semua kan? Baik, mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya langsung serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Nah, di sini ciri-cirinya ada 4 macam. Yang pertama yaitu ciri-ciri yang pertama yaitu taat pada kaidah bahasa. Maksudnya di sini mengikuti ejaan EYD yang sudah ditetapkan, entah itu dari KBBI atau PUEBI. Nah, terus yang kedua ada lugas dan jelas. Ciri-ciri yang kedua yaitu lugas dan jelas, yaitu menggunakan kata-kata ya yang bermakna yang artinya tunggal dan mudah dipahami. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, tidak terpengaruh dialek Ciri-ciri yang ketiga yaitu tidak terpengaruh dialek. Maksudnya itu tidak terpengaruh dialek sehari-hari gitu.
Mungkin di sini contoh kecilnya saya akan mengambil orang Dasu dengan orang Tungke itu memiliki dialek masing-masing. Jadi kalau semisal dialek orang Dasu dengan orang Tungke itu memiliki kaidah bahasa yang sudah ditetapkan masing-masing. Jadi juga memiliki arti yang berbeda. Terus yang keempat yaitu digunakan dalam situasi formal. Nah, ciri-ciri yang terakhir ini digunakan dalam situasi formal, maksudnya dalam acara-acara resmi gitu. Itu biasanya menggunakan bentuk bahasa yang baku, seperti pidato, terus acara resmi seperti berita-berita itu menggunakan bahasa baku dan mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, terus yang selanjutnya ada ciri-ciri bahasa yang tidak baku. Nah, ciri-ciri yang pertama itu Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu tidak mengikuti aturan yang sudah dijelaskan tadi KBBI, seperti aturan resmi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu biasanya dilakukan pada dialek yang digunakan pada teman-teman sendiri gitu. Itu kebanyakan biasanya menggunakan dialek atau penggunaan bahasa yang tidak baku dalam situasi yang santai seperti berbicara kepada teman, keluarga. Itu termasuk dari bahasa yang tidak baku yang digunakan. Terus yang kedua yaitu ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan istilah lokal atau slang. Slang yang dimaksud di sini itu yang tadi mengikuti yang di atas ini. Slang ini tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menyimpang gitu. Biasanya itu teman-teman yang anak-anak zaman sekarang itu menggunakan bentuk bahasa lalu diartiin mempunyai arti sendiri gitu, yang diartiin seperti contoh. Kita ambil contohnya ini bucin. Ini pasti ada maksudnya. Biasanya itu diartiin budak cinta. Bahasa yang singkat tapi memiliki
Ini ciri-ciri yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu tidak dilakukan dalam acuan resmi. Nah, maksudnya yang di sini tidak dilakukan dalam acuan resmi yang tadi, bahwasanya itu bahasa yang tidak baku itu lebih ke arah bahasa yang santai atau lebih dikenal dengan bahasa yang digunakan dalam sehari-hari, seperti berdialek atau berbicara dengan teman atau keluarga. Nah, jadi teman-teman itu bisa membedakan mana cara membedakannya itu gampang. Bahasa yang baku dan tidak baku itu, kalau bahasa baku itu menggunakan aturan yang sudah ditetapkan. Seperti KBBI. Ini kalau bedanya bahasa baku dan tidak baku. Nah, kalau tidak baku itu tidak mengikuti, lebih simpelnya itu tidak mengikuti aturan KBBI. Nah, itu lebih simpelnya. Jadi teman-teman bisa kan cara membedakan bahasa baku yang sama yang tidak baku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Di sini saya akan baik, selanjutnya saya akan pasrahkan kepada materi yang selanjutnya yaitu Rikayani. Untuk materi yang selanjutnya dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekarang kita mengangkat tema seberapa penting sih bahasa baku dan tidak baku pada administrasi organisasi. Karena kenapa saya mengambil PAJ IPBN ya? Karena pertama, profil kita adalah pelajar, mengajar. Dan bahasa baku dan tidak baku ini sangat penting bagi seorang pelajar. Seperti yang dikatakan oleh rekan Nita Putriatul Jamila, bahwa terkadang kita mengambil bahasa itu secara mentah tanpa kita mengidentifikasi terlebih dahulu apakah bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu benar dan sama. Sampai di sini paham kan? Karena ini sudah dijelaskan, saya terlebih dahulu ya. Jangan gila, kita sama-sama belajar virtual. Jadi ini sistemnya santai. Nah, lalu seberapa penting kata baku dan tidak baku pada administrasi organisasi. Kita ambil dari kata organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai intelektualitas tinggi. Kita adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai intelektual, mempunyai cara pikir yang berbeda dengan orang-orang non-organisasi. Tentunya tidak lucu jika
masih tidak paham bagaimana sistematika bahasa itu sendiri. Sampai di sini paham? Nah, kata baku menunjukkan probabilitas dan proporsionalitas sebuah organisasi. Jika dalam organisasi, tentunya di PAJ IPNUI PPNU Dungke ini seringkali kita menemukan kata periode. Seperti sekarang, periode 2024 sampai periode 2026. Dan ini terkadang kita teledor pada administrasi kita. Apa saja? Surat, proposal, dan lain sebagainya. Nah, dari kata periode ini, seperti yang sudah dijelaskan Putri, hendaknya dari hari sekarang kita harus merubah tulisannya dari periode menjadi periode. Karena kembali lagi, ketika kita menggunakan kata periode, ini tidak baku dan ini akan mencerminkan seberapa jauh intelektualitas kita sebagai orang organisasi. Seperti itu. Sudah dipahami? Sudah. Ya, kalau sudah paham. Selanjutnya, Yuk. selanjutnya bentuk keragaman. Saya hapus dulu ya. Menunjukkan kebersamaan kata antara organisasi satu dengan yang lain. Jadi, tak elok rasanya jika kata yang kita buat di surat atau proposal dan lain sebagainya itu tidak sama dengan PAC yang lain, karena kita berangkat dari PAC IPNUI PPNU Dungke. Jadi kalau kata yang kita gunakan salah, tentunya orang lain akan memandang, oh, PAC PPNU Dungke kok seperti ini ya, gitu. Jadi kita kenapa ini sangat penting dalam administrasi? Karena ini akan melambangkan organisasi kita. Paham? Paham. Nah, Paham kakak. hanya itu ya. Dan lagi, ini tambahan keluar dari tema besar. Seringkali teman saya mengatakan kata dialek. Sebenarnya kalian ngerti gak sih dialek itu apa? Iya kak. Ngerti apa tidak? Nah, kita bahas dialek. Ini sedikit ilmu ya. Dialek. Kenapa sih tadi rekan Walid mengatakan dialek Dasu sudah pastinya tidak akan sama dengan dialek Dungke? Nah, dialek adalah sebuah keragaman bahasa yang disepakati oleh beberapa kelompok. Seperti contoh, lo manis dan lo celok. Ini bahasa Madura ya. Kalau orang Bluto mengatakan lo celok ini mempunyai artian tak celok. Tak celok. Tapi kalau orang Dungke mengatakan lo celok berarti mempunyai artian celok. Nah, berarti misal nih ada contoh Paunaholik lo celok. Tak jelok. Benar apa enggak? Nah, kalau orang Bluto mengatakan Paunaholik lo celok berarti mempunyai artian Paunaholik tak celok. Tapi kalau orang Dungke mengatakan Paunaholik lo celok berarti
workaholic ketika tilo api. Nah, ini perbedaan ini yang dibilang perbedaan dialek. Jadi kata yang disepakati oleh suatu kelompok. Paham kan di sini dialek itu apa? Paham. Nah, ini sebagai tambahan ya teman-teman keluar dari tema karena melihat tadi pas teman-teman mengatakan dialek, teman-teman tadi itu agak kebingungan apa sih itu dialek. Nah, jadi ini sedikit yang saya ketahui dan saya berbagi dengan kalian. Semoga ilmu-ilmu yang kami bawa menambah pengetahuan kalian, juga menambah pengetahuan saya sendiri. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Izin saya bertanya, apa perbedaan dialek sama logat, dan apakah dialek itu termasuk tradisi? Itu saja mungkin yang pertanyaan saya. Oke, langsung saya terima ya. Pertanyaan di sini, apa perbedaan dialek dan logat? Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Dialek adalah variasi bahasa. Contohnya seperti tadi. Lo. Ini mempunyai dua artian. Bagi masyarakat Belutoh mempunyai arti tak. Dan dungke mempunyai arti iya. Kita sepakati dulu di sini. Sedangkan logat adalah cara orang masyarakat lah. Adalah cara masyarakat dalam melafalkan satu bahasa. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kalau di Hulu atau kalau orang kota nih, saya berangkat dari Dungke yang dimana kata orang barat Dungke kit sakit, nah gitu. Kalau di Dungke, misalnya kita ambil di Lapataman, bana de maah, nah itu logat. Sedangkan kalau di Sumenep, bende maah, itu logat. Sedangkan dialek adalah variasi bahasa. Satu kata yang bisa mempunyai dua arti oleh dua kelompok berbeda. Bisa dipahami? Paham? Ngerti kan? Lalu apakah logat dan dialek ini termasuk ke tradisi? Bisa saja iya, bisa saja tidak. Tradisi adalah sesuatu ciri khas yang diturunkan, yang turun temurun deh. Salah ya, maaf, yang turun temurun. Contoh deh, tradisi di Dungke apa? Rokat Pandhebo. Pertama, Rokat Pandhebo. Nah, Rokat Pandhebo ini bukan hanya di Dungke teman-teman, ada di Madura juga ada di Jawa. Tetapi Rokat Pandhebo orang Dungke ini mempunyai ciri khas tersendiri, di mana ada yang namanya Rarampaten. Nah, Rarampatennya orang Madura, terutama orang Dungke, itu beda dengan Rarampaten orang Sumenep. Bisa saja orang, saya nggak tahu ya, yang saya teliti itu orang Lukulu, Pekiong dan lain sebagainya. Di mana di Dungke ini
ada air 7 rupa. Sedangkan di yang lain itu tidak mengharuskan adanya air 7 sumber. Maaf, 7 rupa. 7 sumber kan anak-anak. Nah, jadi itu bisa dipahami? Paham. Kalau sudah paham, bisa saya cukupkan? Terima kasih. Ini ya sedikit pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi PAJ IPNU PBNU Dungke dan terkhusus bagi saya sendiri. Dari penyampaian saya, apabila ada kekurangan, mohon maaf yang tiada batas karena kami kesini sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu. Saya mencari pengetahuan ke PAJ Dungke dan semoga teman-teman saya dari mahasiswa STKI PPG di Sumeneb juga membawa pengetahuan baru bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.